Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, tentunya dalam keadaan sehat bukan? Nah, bagus sekali. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Sunu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal alat ukur berat dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan satuan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, sekarang kita kenali tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur berat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah setelah belajar ini nanti siswa dapat memilih alat ukur yang tepat untuk mengukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah siswa akan mampu menentukan berat dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mari belajar pengukuran berat benda. Nah, jadi dalam pengukuran berat benda ada dua satuan yang akan kita gunakan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan baku. Satuan berat yang akan kita pelajari kali ini ada 3. Nah, silahkan dilihat. Nah, apa saja satuan berat yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kilogram, yang disingkat dengan kg, yang ditulis dengan huruf kecil semuanya. Kemudian yang kedua adalah ons. Dan satuan berat yang ketiga adalah gram, yang disingkat dengan tulisan GR, yang semuanya ditulis dengan huruf kecil semua. Apakah anak-anak tahu alat yang digunakan untuk mengukur berat benda? Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Ini gambar apa saja ya? Yuk kita kenali gambarnya. Banyak sekali. Nah, iya, benar. Ini adalah gambar macam-macam timbangan. Apa tuh itu timbangan? Nah, sekarang kita akan mengenali dulu apa itu timbangan. Perhatikan lagi di sini. Timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat benda. Sudah? Mari kita membahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita tadi sudah mengenal macam-macam timbangannya. Nah, sekarang kita bahas lagi satu persatu. Yang pertama, perhatikan di sini. Ya. Nah, yang pertama adalah timbangan pasar. Pasti kamu pernah melihat kan timbangan pasar yang berjungkat-jungkit seperti ini. Nah, timbangan pasar ini biasanya digunakan oleh pedagang di pasar maupun pedagang di warung-warung kecil. Kegunaan timbangan pasar ini adalah untuk menimbang barang-barang yang dijual di pasar. Pernahkah kalian melihat timbangan seperti ini? Saat kalian ikut orang tuamu mungkin ke pasar atau ke warung? Nah, kalau kalian pernah melihat, kalau dulu tidak tahu ini namanya apa, nah sekarang kalian bisa mengetahui ini adalah timbangan pasar. Bagaimana ya cara menimbang dengan timbangan pasar ini? Nah, sekarang kita kenali. Oh, caranya menimbang menggunakan timbangan pasar ini adalah, nah perhatikan lagi. Ini ada
anak timbangan. Ada timbangan pasar, ada anak timbangan. Bagaimana cara menggunakannya? Kita akan mengetahui berat suatu benda dengan menggunakan anak timbangan ini. Nah, anak timbangan ini juga memiliki berat yang berbeda-beda. Ada yang mulai dari 2 kg, 1 kg, 1 on, dan seterusnya. Oke, bisa? Mengerti? Nah, sekarang kita akan menuju ke timbangan yang kedua. Apa itu? Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah gambar timbangan kue. Nah, perhatikan gambarnya. Kok berbeda ya dengan yang tadi ya? Sekarang memiliki jarum. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk di rumah. Untuk apa saja? Kegiatan rumah tangga. Seperti menimbang bahan makanan, kue, atau bahan masakan lainnya di rumah. Nah, berat yang biasa digunakan dalam timbangan ini tidak terlalu berat, ya. Tidak sampai berkilo-kilo, ya, hanya bisa sampai ons dan gram. Nah, saat kita akan membuat kue, nah ibu kalau membuat kue biasanya menggunakan timbangan ini. Nah, akan ditimbang dengan tepat berapa ons, berapa gram, sehingga nanti adonan kuenya menjadi sempurna dan ketika matang menjadi kue yang lezat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar lagi ke timbangan yang ketiga. Apa ini? Nah, perhatikan gambar. Ini adalah timbangan berat badan. Pasti kalian mengetahui saat di sekolah, terutama di UKS, kalian pasti tahu, oh ini adalah timbangan berat badan. Pasti kalian juga pernah menggunakannya, ya. Di sekolah secara berkala akan ditimbang berat badannya untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, timbangan berat badan ini biasanya digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Jelas anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang keempat. Apa ini yang keempat? Kita perhatikan di sini. Oh, ini adalah timbangan emas. Nah, timbangan ini biasanya ditemukan di mana ya? Bisa dilihat di mana ya? Nah, ini bisa dilihat di toko perhiasan emas. Timbangan ini digunakan untuk menimbang emas atau perhiasan. Biasanya timbangan ini menggunakan satuan gram. Lanjut lagi. Sekarang kita ke yang kelima. Nah, perhatikan lagi gambar di sini ya. Ini adalah timbangan gantung. Oh, kok ada kaitnya, ada jarumnya juga. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, timbangan gantung ini biasa digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat. Biasanya bendanya besar, kemudian bendanya juga berat. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Ada beras 1 karung. Kita kalau mau menimbang ditaruh di atas kesulitan, maka menggunakan timbangan gantung. Dan juga ada jagung. 1 karung jagung kalau menimbang bagaimana? Dikaitkan kemudian diukur beratnya. Nah, bagaimana cara menggunakan timbangan gantung ini? Nah, silakan perhatikan di gambar ini. Nah, caranya adalah dengan menggantungkan benda yang akan diukur, ya, beratnya pada kait yang tersedia. Nah, sekarang lihat di sini. Seperti itu cara penggunaannya. Ya, sudah jelas anak-anak? Sekarang kita melaju lagi ke yang ke-6. Apa ini? Ini adalah timbangan duduk. Bukan menimbang dengan duduk, tidak. Nah, kita perhatikan lagi di sini gambarnya. Ini adalah timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini biasa digunakan untuk menimbang sayur, buah,
telur, atau bahan makanan yang lainnya. Kok mirip ya dengan yang tadi yang awal-awal? Iya, ini mirip dengan timbangan kue. Tetapi timbangan duduk ini ukurannya lebih besar dan untuk menimbang benda yang lebih berat. Jadi tahu ya perbedaannya ya, timbangan kue dengan timbangan duduk. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada timbangan digital. Apa toh itu timbangan digital? Nah, pada timbangan digital, kita lihat di sini ya. Nah, timbangan digital itu digunakan sama juga untuk mengukur berat, tetapi pada timbangan digital, kamu lihat anak-anak di sini, ada jarum yang menunjukkan beratnya tidak? Tidak, semuanya dalam bentuk angka pada layar monitor yang kecil. Nah, timbangan ini juga bisa digunakan untuk menimbang buah juga, menimbang sayur. Di mana ya biasa menemukan? Ketika kamu ke pasar swalayan, membeli buah, membeli daging yang perlu ditimbang, pasti kamu akan melihat, oh, pelayannya menimbangnya dengan menggunakan timbangan digital. Sudah jelas anak-anak? Sudah mengerti tadi macam-macam alat ukur beratnya? Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan timbangan. Kalau tadi sudah mengenalkan macam-macam timbangannya ada banyak. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan timbangan. Silahkan perhatikan dulu. Ini langkah-langkahnya yang harus kalian tahu. Nah, langkah yang pertama adalah letakkan benda di atas timbangan. Letakkan dulu bendanya. Kedua, perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum. Kalau pakai timbangan duduk, perhatikan jarumnya. Ya. Jika menggunakan timbangan digital, perhatikan angka yang muncul. Nah, angka yang muncul yang ditunjuk oleh jarum pada timbangan duduk, pada timbangan gantung, nah itu jarumnya menunjukkan angka, ya. Kemudian pada timbangan digital juga menunjukkan angka, muncul angkanya. Nah, itulah berat benda tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur menggunakan timbangan duduk. Sekarang perhatikan di gambar ini. Nah, gambar ini kita akan mencoba menimbang buah apel menggunakan timbangan duduk. Sudah? Nah, perhatikan di sini. Jarum pada timbangan menunjukkan angka. Ya kan? Apelnya sudah ditaruh seperti yang pertama. Yang kedua kita lihat lagi angkanya. Oh, ternyata jarumnya menunjukkan pada angka di antara 2 dan 3. Berarti lebih dari 2 kilo kurang dari 3 kilogram. Nah, berada di tengah-tengahnya. Oh, lebihnya adalah 500 gram. Atau bisa kita sebut 2,5 kilogram. Berarti berat apel ini adalah 2,5 kilogram. Bisa? Itu tadi menggunakan timbangan yang ada jarumnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan timbangan pasar. Nah, timbangan pasar. Kita perlu menggunakan anak timbangan juga. Nah, perhatikan berikut ini. Nah, pada anak timbangan kita harus memilih berapa ya jumlahnya ya supaya bisa setimbang dengan jagung yang di sini nih tadi ya. Nah, maka diperlukan berapa? Oh, ternyata 2 anak timbangan itu sudah bisa membuat setimbang atau membuat seimbang. Masing-masingnya terdiri dari 1 kilogram. 1 kilogram berarti beratnya berapa? 1 kilogram ditambah 1 kilogram, ya, maka berat keseluruhan jagung tersebut adalah 2 kilogram. Sudah bisa? Sekarang
kita akan coba lagi. Perhatikan lagi gambar berikut. Kita akan menggunakan timbangan digital. Nah, perhatikan di sini. Kita akan mencoba menimbang, ya. Kita akan mencoba menimbang perhiasan. Berapa ya perhiasan emas ini? Kita timbang. Nah, ternyata pada timbangan digital muncullah angka 100. Karena ini perhiasan emas dan menggunakan timbangan emas, maka satuan yang digunakan adalah gram. Berarti berat perhiasan ini adalah 100 gram. Sudah jelas anak-anak? Sudah bisakah? Nah, tadi kita sudah belajar mengenal tentang macam-macam alat ukur berat. Kemudian kita juga sudah belajar menggunakan alat ukur berat dengan satuan baku. Bagaimana anak-anak belajar kita kali ini? Menyenangkan bukan? Nah, semoga kalian dapat menerima pelajaran kali ini dengan baik. Supaya mempertajam pengetahuanmu lagi pada lembar kerja, di lembar kerja bukumu, silahkan nanti kamu bisa menghubungkan antara berat benda dengan bendanya, berapa nanti ditarik garisnya. Nah, oke anak-anak, sampai jumpa. Ingat selalu untuk menjaga kebersihan, cuci tangan, istirahat yang cukup, dan selalu patuh kepada ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.